Selamat pagi, siang, sore, dan malam Kak Esther dan Kak Lisa. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya Tesalonika Putri Afrilia dengan NIM 67202167 dan teman saya Nathanael Jeffrey Susanto dengan NIM 672020027. Di sini kami akan mengerjakan atau membuat suatu video tutorial untuk memenuhi syarat tugas 2. Langsung saja ke prakteknya. Oke, yang pertama pastiin dulu untuk GNS 3VM-nya itu sudah berjalan. Nah, ini ditandai ada tulisannya true. Selanjutnya kita masuk ke GNS 3 untuk membuat project baru, itu tinggal new blank project. Nah, kan di sini kami sudah buat, ya kita tinggal buka aja. Nah, pastikan untuk servernya itu GNS 3 maupun laptop kita itu sudah hijau ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masukkan perantinya. Yang pertama kita akan inputkan routernya. Di sini kami menggunakan router tipe C2691. Kita masukkan router 1 dan router 2. Selanjutnya kita masukkan Ubuntu servernya. Lalu kita cari switch. Kita pilih GNS 3VM lalu OK. Nah, switch ini itu untuk menghubungkan antara router dan beberapa klien. Di sini kita ambil klien yaitu yang pertama Windows 8. Selanjutnya kita kasih Ubuntu client dan Windows 8 lagi. Ini di next proses itu akan hanya 2 klien karena dengan menggunakan 3 klien tuh di laptop kami agak sedikit prosesnya itu lama. Selanjutnya kita klik router 1, kita pilih slot, lalu WIC 0 itu kita pilih WIC 1T. Itu berfungsi untuk menyalakan serialnya. Lalu router 2 juga seperti itu. Slot WIC 0, kita pilih WIC 1T. Lalu kita pilih OK. Jika sudah, lalu kita hubungkan dengan menggunakan kabel. Kita hubungkan router, itu pilih fast Ethernet 0 ke Ubuntu servernya. Ethernet 0. Lalu yang ini pilih serial karena antar router. Selanjutnya router dengan switch. Ini pilih Ethernet 1, Ethernet 0. Ethernet 2, Ethernet 0, dan Ethernet 3 ke Ethernet 0. Jika sudah, kita rapikan dulu. Selanjutnya kita run, lalu kita yes. Kita tunggu prosesnya. Nah, selanjutnya kita harus menyiapkan VLSM yang sudah kita buat. Ini itu digunakan untuk konfigurasi router. Caranya tinggal pilih routernya, lalu kita pilih konsol ya teman-teman, bukan konfigur. Nah, yang router 2 juga kita konsol, jadi kita buka router 1 dan router 2 jadi 2 tab kayak gini. Kayak ini tuh biar mempermudah kita dalam mengkonfigurasi. Oke, ini tinggal kita enter sesuai dengan perintahnya aja. Nah, lalu kita ketik CONF spasi T, kita enter, terus kita INT F0/0, itu untuk men-setting di fast Ethernet 0-nya. Kita masukin IP-nya. Nah, ini kita tulis IP address 192. Sebentar kita rapiin dulu. 192.168.27.1. Terus kita masukin juga subnet masknya yaitu 255.255.255.240. Lalu kita enter. Lalu kita tulis no SH.
Selanjutnya kita akan setting yang serial, yaitu INTSE0/0. Nah, kita set IP address-nya juga. Ini diganti jadi 192.168.27.33. Terus subnet masknya itu pakai 252. Terus kita no SA lagi, jangan lupa ya teman-teman. Terus kita exit. Kita setting IP DHCP-nya dengan IP DHCP pool server. Kita tulis network. Kita set IP-nya 192.168.27.0. Lalu subnet masknya jangan lupa. Ini pakai yang 240. Enter, terus default strip router spasi 192.168.27 lalu titik 1. Lalu kita exit lagi. Nah, sekarang kita pindah ke router 2. Kita CONF spasi T lagi, terus kita setting IP-nya di fast Ethernet 0-nya. IP address masukin 192.168.27.17. Lalu masukin subnet masknya 255.255.255.240. Lalu kita enter. Selanjutnya kita no SH. Lalu kita setting yang serialnya. Ini kita ketik lagi IP address-nya 192.168.27.34. Terus subnet masknya kita pakai yang 252. Terus no SH lagi, terus kita exit. Nah, selanjutnya kita akan setting IP DHCP pool servernya. Nah, ini kita masukin network spasi 192.168.27. Pakai yang 16. Lalu subnet masknya 255.255.255.240. Kita enter, terus kita tulis default strip network router, terus kita IP-nya masukin 192.168.27.17. Hanya kita enter lagi, kita exit. Lalu kita pindah ke router 1. Nah, ini untuk menghubungkan antar routernya ya. Jadi kita setting pakai IP router, masukin IP-nya 192.168.27.16. Terus kita masukin juga subnet masknya. Itu 255.255.255.240. Nah, ini kita masukin IP-nya lagi 192.168.27.34. Lalu kita exit, kita pindah ke router 2. Ini kita juga hubungkan antar routernya, yaitu IP router dimasukin IP-nya lagi 192.168.27.0, subnet masknya pakai yang 240. Lalu kita masukin IP-nya lagi 192.168.42.33. Kita exit. Oke, selanjutnya kita akan coba ping ya teman-teman, apakah berhasil. Oke, ping 192 pakai yang titik 0. Ini belum sukses ya teman-teman, karena itu persennya masih 0 dan 0/5. Yang salah di mana ya? Bentar. Oke teman-teman, ternyata yang salah itu di IP routernya kita itu pakai
192.168.42. Sebenarnya kan harusnya pakai 192.168.27. Nah, kita setting ulang lagi aja di IP routernya. Ini pakai titik 4240, kita masukin IP-nya lagi 192.168.27.33, bukan 42. Invalid. Oh, kita harus masuk ke IP DHCP pool servernya dulu ya. Ini harusnya pakai kita masuk ke CONFT-nya. Terus kita masukin IP-nya lagi yang baru, terus kita exit, baru kita ping. Nah, ini berhasil ya teman-teman, udah 100%. Nah, itu salahnya di situ. Lalu kita cobain router 1, pingnya 192.168.27.16. Nah, ini juga udah sukses, udah rate-nya itu 100%. Kalau udah, kita exit. Selesai untuk konfigurasi routernya. Oke, selanjutnya adalah step untuk melakukan konfigurasi NAT-nya. Untuk melakukan konfigurasi NAT, kita harus menghapus penghubung antara router dengan Ubuntu servernya. Selanjutnya kita tambahkan peranti NAT-nya. Ini kita pilih GNSD VM, tapi sebelum itu kita ke Ubuntu servernya dulu. Kita pilih configure, terus kita ke network adapternya, kita ubah menjadi 2. Lalu kita klik OK. Nah, ini kita configure lagi, kita cek lagi apakah udah benar 2. Selanjutnya kita tambahkan NAT-nya. Nah, ini kita pilih yang GNS3 VM, lalu OK. Nah, kita rapiin dulu. Selanjutnya kita hubungkan menggunakan kabel antara Ubuntu server dengan Ethernet 0 ke router 1 fase Ethernet 0/0, lalu dari Ubuntu server itu Ethernet 1 ke NAT-nya itu NAT. Kita tunggu prosesnya. Selanjutnya kita run. Nah, yes. Oke. Udah hijau semua ya, berarti ini udah bisa terhubung. Kita rapiin dulu. Lalu kita pilih Ubuntu server, pilih console. Oke, ini udah masuk tampilan login Ubuntu servernya. Selanjutnya kita masukkan username dan password yang udah dibuat. Kita klik enter. Nah, ini udah berhasil ya, berarti sudah bisa masuk ke superroot-nya. Ketik sudo su, masukin passwordnya. Selanjutnya ketik nano/etc/network/interface. Oke, ini udah masuk tapi kita salah nama filenya ya. Jadi yang bentuk pakai interface, pakai S. Kita keluar dulu aja. Nah, kita ketik lagi nano/etc/network/interface. Nah, pada tahap ini untuk yang ENS33 itu diganti menjadi ENS3. Lalu kita buat sintak baru, itu bertuliskan auto ENS4 ifes ENS4 inet DHCP. Nah, untuk yang ENS33 itu dikomen dulu aja. Nah, kalau udah kita ctrl X, Y, lalu enter.
Nah, ini otomatis sudah tersimpan. Nah, kita ketikkan lagi /etc/init.d/networking maksudnya, lalu spasi restart, ini untuk merestart. Nah, kalau udah ada tulisan oke, berarti restartnya itu berhasil. Lalu kita buka lagi ya, file interface-nya. Nah, untuk ENS3-nya itu semua di comment. Lalu kita X, Y, lalu enter. Nah, ini kita restart lagi sampai muncul statusnya oke. Nah, ini udah berhasil untuk restartnya. Lalu masukkan perintah reboot. Nah, sudah muncul tampilan login untuk Ubuntu servernya. Selanjutnya, masukkan username dan password yang sudah dibuat. Lalu ketikkan sudo su, enter, masukkan password untuk masuk ke superroot lagi. Lalu untuk mengecek IP-nya itu tinggal kita ketik ifconfig. Nah, itu sudah dilihat bahwa NS4-nya itu sudah dapat IP-nya. Selanjutnya adalah untuk menginstal aplikasi-aplikasi. Di sini yang pertama akan menginstal Apache. Ketikkan apt stripget install Apache 2. Nah, untuk request continue untuk install itu tinggal ketik Y lalu enter. Selanjutnya tinggal tunggu proses penginstalannya. Di sini cepat atau lambatnya itu tergantung laptop yang digunakan dan kecepatan internet juga berpengaruh. Dan untuk Apache 2-nya itu udah berhasil ditandai dengan sudah munculnya superroot-nya. Selanjutnya kita tuliskan lagi apt-get install, tapi kali ini adalah menginstal Samba. Press Y untuk melanjutkan instalasi. Kita tunggu prosesnya lagi. Nah, ini sudah berhasil karena sudah muncul superroot-nya. Selanjutnya kita masukkan lagi perintah apt-get install, tapi kali ini menginstal bin 9. Press Y untuk melanjutkan instalasi. Oke, untuk instalasi bin 9-nya sudah selesai karena superroot-nya sudah muncul. Selanjutnya, ketikkan lagi perintah apt stripget install. Kali ini kita akan menginstal PHP. Nah, untuk perintah PHP ini harus diperhatikan karena perintahnya cukup panjang.
Oke, jika perintahnya sudah benar, tinggal kita enter. Nah, selanjutnya press Y untuk melanjutkan instalasi. Oke, untuk instalasi PHP-nya sudah selesai. Selanjutnya adalah menginstal MySQL. Dan mengetikkan perintah apt-get install mysql-server spasi mysql-client. Jadi di Ubuntu server ini kita tuh menginstal MySQL baik di server maupun di kliennya juga. Setelah itu ketik enter. Ini kita press Y aja untuk melanjutkan instalasi MySQL. Lalu tinggal kita tunggu proses instalasinya. Pada tahap ini masukkan passwordnya dan repeat passwordnya lagi lalu oke.
Pada configuring PHP MyAdmin, pilih Apache 2 saja, di spasi sampai ada simbol bintang lalu OK. Oke, penginstalan instalasi MySQL baik di server maupun klien sudah selesai. Selanjutnya, ketikkan lagi perintah apt get install, tapi kali ini akan menginstal prftpd. Jika sudah, tinggal kita press enter. Press Y, lalu kita tunggu prosesnya. Nah, di sini kita pilih yang standalone. Nah, untuk prof TPD-nya udah selesai. Karena superrootnya udah muncul, lalu kita clear biar rapi aja. Lalu kita ketikkan perintah lagi, itu nano/etc/network/interface. Nah, pada step ini untuk komen yang auto ns3 maupun ifs ens3 ini kita uncomment. Selanjutnya untuk yang ns4 itu kita komen. Jika sudah, kita cetak X, Y, lalu enter. Ini kita restart. Kita tunggu proses restartnya sampai muncul status OK. Restartnya valid. Kalau seperti ini nggak usah panik, jadi kita restart ulang aja, diketikkan perintah yang sama. Lalu kita ketikkan reboot untuk memulai atau merestart ulang semuanya. Oke, selanjutnya masuk ke Ubuntu server, masukkan username sama passwordnya. Nah, sini kita ketikkan sudo su. Masukin passwordnya. Nah, lalu kita ke klien, kita pilih konsol. Nah, ini kita masukkan passwordnya, karena kan ini pakai Ubuntu klien. Kita tunggu proses. Nah, ini udah tampil. Selanjutnya kita ke Ubuntu server lagi. Di sini kita ketikkan cd spasi /var/www, lalu slash lagi html, lalu kita ketikkan cd, kita buat file itu nano, namanya filenya itu index.html. Kita enter. Nah, ini kita udah masuk di file index.html-nya. Pertama kita panggil tag-nya yaitu HTML. Nah, jangan lupa ditutup yaitu pakai /html. Selanjutnya kita panggil tag head. Kita /head lagi. Selanjutnya kita buat tag title. Itu buat nama title-nya nanti ketika kita manggil IP untuk DNS-nya.
Nah, ini kita kasihkan namanya texture underscore a. Nah, ini kita buat body atau isi untuk HTML-nya. Nah, di sini diisi dengan nama dan name. Kita panggil tag header 1 atau heading 1. Nah, ini kita kasih namanya. Yang pertama itu ada Nathanael Jeffrey Susanto, NIM-nya 67202027. Dan yang kedua itu ada Tesalonika Putri Afrilia, NIM-nya 67202167. Nah, ini kita ubah jadi kapital aja ya, biar bagus aja dilihatnya nanti. Terus kalau udah kita ctrl X, Y, ini udah kesimpan. Nah, kita cp index.html /var /ww/html. Selanjutnya adalah tahap pengecekan IP DNS-nya di klien. Nah, pada tahap ini akan dikerjakan oleh rekan saya, Jeffrey. Setelah HTML-nya jadi, kita buka di browser, kita ketikkan IP servernya, sudah terbuka dengan isi yang sama. Lalu sekalian kita akan buka phpMyAdmin, kita coba. Ya, phpMyAdmin sudah terbuka, kita bisa login dengan username root dan passwordnya kita buat tadi saat instalasi. phpMyAdmin sudah terbuka dan bisa dipakai. Lalu sekarang kita akan membuat FTP. Sebelumnya kita akan kembali ke konsol dan kita akan membuat file baru. Sebelumnya kita masuk dulu ke home. Sini ada index, file index saja. Kita akan buat file txt. Kita ketikkan texture.txt. Lalu kita isi, contohnya kita bisa pakai dengan nama. Kita ketikkan saja, contohnya seperti itu. Sudah kita simpan, Ctrl X dan Y, enter. Kemudian kita akan akses FTP-nya, kita tambahkan saja di depannya FTP 2 kali dan servernya. Kita tunggu sedikit agak lama karena mungkin memang aksesnya yang lama. Muncul pop-up login, kita isi username kita dan password yang tadi dibuat. Lalu bisa masuk. Setelah masuk kita menemukan file ini, kita coba buka. Kita download saja. Tapi kita masukkan kembali karena mungkin terputus. Kita simpan. Ya sudah berhasil, kita buka. Ya sudah tampil file txt tersebut. Berikutnya kita akan mengedit file konfigurasi Samba. Kita ketikkan sebagai berikut. Kita ambil dari folder Samba, smp.com. Lalu kita scroll sampai bawah. Pada bagian bawah ini kita ketik saja seperti ini. Kita ketik konfigurasinya. Setelah sudah kita simpan. Dan kita akan restart service dari Samba. Sudah berhasil, kita akan membuat password untuk Samba. Kita ketikkan Samba passwd dan seterusnya, dan sesuai username. Lalu kita buat passwordnya, kita buat pendek saja. Sudah terbuat passwordnya. Kita buka kembali klien Ubuntu. Kita akan mengakses SMP Sambanya dari Ubuntu ini. Kita buka file manager.
Lalu kita connect satu server, kita isi server address-nya, kita isi dengan SMB, lalu IP server, lalu klik connect, lalu kita tunggu sedikit lama, lalu sudah terbuka, kita buka folder share, kita pilih registered user, karena kita akan login dengan username tadi, passwordnya kita masukkan, lalu kita langsung connect saja. Ya, sudah muncul filenya sama seperti tadi, hanya sudah terbuka. Nah, sekarang kita coba juga di klien Windows, kita buka. Kemudian kita login dulu. Buka browsernya, lalu kita ketikkan servernya, coba php myadmin, dan terbuka. Berarti sudah terhubung. Dan juga filenya. Kemudian kita ke DNS, kita pertama buka dulu directory bind, kita masuk ke etc bind. Sudah masuk, kita lihat dulu filenya, dan kita akan mengedit konfigurasi. Kemudian kita akan mengedit konfigurasi yang kita isi sebagai berikut, mengisi zone yang akan memanggil file berikutnya. Lalu kemudian kita akan melakukan copy file dari file bawaan. Kita akan membuat file DB baru agar kita dapat mendapati setelan yang baru. Kita membuat dua kopian file, yaitu db-texjare. Kita akan edit nanti texjare.com dan db192. Selanjutnya kita edit file db-texjare. Namun sebelumnya kita ganti dulu db-texjare.com supaya lebih mudah. Lalu kita ganti semua localhost menjadi texjare.com dan root menjadi admin. Dan juga kita ganti baris kedua INA dengan IP server, dan juga kita buat baris baru di bawahnya www, dan seperti itu kita isi IP server. Kita simpan. Kini kita akan mengedit DB selanjutnya, yaitu db192. Kita ganti localhost-nya dengan domain yang akan kita pakai, yaitu texjare.com. Localhost sebelah juga diganti texjare.com. Lalu kita turun ke bawah, semua localhost kita ganti juga. Dan jangan lupa titik di belakang harus tetap diketikkan. Kita ganti angka yang di depan 1.00 tersebut dengan IP belakang kita, yaitu 2. Kemudian kita akan restart service dari bind. Kita ketik service bind 9 restart. Sukses restart, kita buka file resolve.conf. Kita akan edit name servernya, kita hapus saja name server bawaan, kita ganti dengan server kita. Kita isi seperti berikut, dan kita langsung cek saja dengan nslookup texjare.com. Akan muncul pesan berikut bahwa domain tersebut sudah bisa memanggil IP server. Kemudian kita tes dengan Ubuntu Client, kita buka domainnya, sudah berhasil mendapatkan konten. Kita coba juga untuk PHP admin dengan domain. Ya, sudah berhasil juga. Kita dapat menggunakan domain untuk mengakses server tanpa harus menggunakan IP. Berikutnya kita akan membuat sertifikasi keamanan, yaitu SSL. Sebenarnya kita akan masuk ke directory home terlebih dahulu, home dan username kita, lalu kita akan ketikkan a2enmod SSL. Untuk mengaktifkan SSL,
sudah aktif, lalu kita akan membuat direktori baru, yaitu direktori SSL. Kita ketikkan mkdir, lalu ke etc apache 2 dan folder SSL-nya. Dan langsung ketikkan saja perintah berikut. Kemudian kita akan ketikkan kunci baru, kunci enkripsi. Setelah itu kita mengisi identitas dari sertifikat, namun kita asal saja, kita isi terserah, di skip juga boleh. Kita contohnya email, kita urus saja, kita enter, lalu kita buka konfigurasi di Apache. Langsung ke bawah ke baris SSL engine, kita ketikkan di bawahnya script untuk mengaktifkan atau untuk memanggil sertifikat SSL. Kemudian untuk memanggil kunci dari SSL, selesai kita save, lalu kita akan menyalakan atau menjalankan SSL ini. Kita ketikkan sebagai berikut, kita jalankan konfigurasi default yang tadi dibuat. Sudah, lalu diminta untuk merestart service dari Apache. Kita ketikkan saja. Ya, sudah berhasil mereload service dari Apache. Lalu kita coba di klien, kita gunakan Ubuntu dulu. Jika sebelumnya kita membuka situs ini terdapat tulisan koneksi tidak aman karena kita menggunakan protokol HTTP seperti ini, maka kita akan mencoba dengan protokol HTTPS dan akan muncul seperti ini karena SSL tersebut tidak resmi dan tidak berada di browser. Lalu kita pencet advance saja, lalu kita accept. Nah, protokol HTTPS berhasil digunakan. Kita akan coba juga pada klien Windows, tapi sebelumnya kita cek dulu. Dengan domain ini kita tidak bisa mengakses karena DNS dari setelan kita belum atur. Maka kita atur dulu ke DNS server dengan IP server kita 192.168.27 dan 2. Kemudian kita oke. Ini semua sudah mendapatkan DNS dari server kita. Kita coba lagi. Ya, sudah berhasil mengakses domain. Kita coba saja langsung dengan HTTPS. Akan muncul seperti ini. Kita pencet details, lalu kita set link tersebut. Ya, sudah berhasil mengakses domain Tekjare dengan protokol HTTPS. Demikian video konfigurasi topologi dengan KNS3. Semoga bermanfaat.